Nah itu pengen tahu separah apa kadrunya AA, apa sampai kayak haram-haram, kufur kafir, kayak gitu. Gimana tuh Pak, separah apa waktu jadi kadrun dulu? Ya pada tahap tertentu itu saya bisa sangat menyebalkan gitu. Iya, kadrunnya juga. Ya dapat sih nasbung dulu. Oh nasbung, Ya. isinya apa? Biasa lah. Tapi dapat ya ada ayam lah ya. Itu teh umur Ayam, berapa? telur. Kamu umur berapa? Assalamualaikum teman-teman, gimana kabarnya? Assalamualaikum. Sehat-sehat semua ya. Sekalian ngobrol aja ya. Kali ini tuh Neng teh ada yang penasaran sebagai istri, mungkin teman-teman juga ada yang sama gitu, penasaran. Sarana. Ada, tapi jangan marah ya. Dulu kan mantan kadrun ya, pernah jadi kadrun kan? Ya bisa dibilang begitulah. Iya, Neng tuh pengen tahu separah apa kadrunnya apa sampai kayak haram-haram, kufur kafir, kayak gitu. Gimana tuh Pak, separah apa waktu jadi kadrun dulu? Pertama-tama buat teman-teman ya, maksud istri saya mungkin kalau disebut kadrun iya, dan secara spesifik saya dulu seorang aktivis di Hizbut Tahrir Indonesia. Walaupun ketika saya sudah berhenti jadi aktivis HTI, sebetulnya pemahaman dan pemikiran yang ekstrim itu ya masih ada lah melekat. Walaupun saya sudah dulu di tahun 2007 2008-an itu saya sudah tidak aktif lagi di Hizbut Tahrir Indonesia, tapi tetap setelah itu pun masih ada lah sisa-sisa pemahaman, pemikiran yang memang terkadang kalau saya mikirin sekarang, saya ingat-ingat sekarang itu ya sepertinya sedikit mengganggu gitu ya, kalau kita bicara tentang toleransi dan lain-lain lah. Terus gimana tuh parahnya tuh? Tidak terlalu ekstrim sih ya, lebih ke saya menyimpannya untuk diri sendiri gitu dulu. Waktu saya masih punya pemikiran yang ngadrun gitu ya, saya tidak secara frontal manggil orang kafir kayak gitu. Saya tidak pernah ya, setahu saya, seingat saya tidak pernah seperti itu. Walaupun misalnya saya lihat seseorang yang menurut saya berbeda atau bertentangan dengan prinsip pemahaman saya, wah ini orang kayaknya kafir, tapi saya tidak mengatakan langsung kafir lu, atau misalnya di media sosial menyebut orang dengan sebutan seperti itu sih tidak sampai seperti itu. Cuman saya sebatas orang ini ternyata begini pemikirannya, ternyata begini, orang ini nih kayaknya liberal nih, orang ini kayaknya sedikit nyerempet ke kiri nih gitu, seperti itu aja. Saya tidak pernah, apalagi enggak haram-haram juga enggak. Haram-haram ya itu dia, saya lebih mengutamakan kepada diri saya sendiri. Jadi nggak dibilangin ke orangnya gitu. Kecuali kalau ada orang yang mengajak debat atau diskusi, nah itu baru saya sampai sejauh apapun itu saya pasti mendebat, saya pasti mempertahankan pemahaman dan keyakinan saya saat itu begitu. Kalau lihat orang yang berbeda misalnya yang gimana gitu, yang penampilannya gitu nggak kayak apa sih gitu, apa cuek aja gitu kadrunnya, jenis kadrunnya? Saya mah lebih ke cuek aja ya. Saya kalau lihat sesuatu yang ya itu, makanya saya lebih menyimpan untuk diri sendiri gitu. Saya nggak usil lah. Kecuali orang lain usil, lah saya lebih usil. Gitu. Berarti jenis kadrun yang tidak usil. Ya. Tapi kalau ada orang yang usil, saya itu bakal berkali-kali lipat lebih usil gitu. Oh, kadrun nyebelin ya? Kadrun nyebelin. Ya pada tahap tertentu itu saya bisa sangat menyebalkan gitu. Iya, kadrunnya nyebelin. Mau sampai sejauh mana tuh saya cecer, apalagi kalau soal debat atau apa gitu ya, begitu berargumen. Kalau memulai atau mengusili seseorang itu saya nggak seperti itu, karena saya juga ya di pergaulan juga saya membebaskan diri untuk bergaul dengan siapa saja. Terus waktu ketemu Neng itu masih ngadrun nggak? Nah ini kalau kamu bertanya seperti itu, jawabannya kamu udah tahu sendiri. Saya kenal sama kamu kan, kamu masih pakai celana pendek. Iya, aku mah mantan marketing, soalnya bebas. Kalau ngandun mah saya nggak bakal mau deketin kamu. Oh iya bener. Nggak mau kenal sama kamu. Iya bener. Kalau ngandun mah anjir, ini aurat haram, pasti gitu kan? Iya. Kan enggak. Iya. Malah saya nikahi kamu. Iya bener. Begitu. Jadi udah nggak ngadrun ya untuk ketemu ya. Berarti aku selamat ya. Dari kekadrunan itu. Ya, alhamdulillah lah. Alhamdulillah ya. Jauh sebelum saya ikutan di HTI juga ya. Itu kan saya ikut di HTI itu mulai tahun 2004.
sebelumnya pun sebetulnya sudah rada ekstrim gitu. Tapi saya masih sendiri, saya ikut dengar ceramah ini, dengar ceramah itu, dan saya kan punya hobi itu membaca ya dari dulu, perpolitikan baik nasional, global gitu. Kemudian dengan bacaan-bacaan yang orang bilang sih ya Islam radikal seperti itu. Kemudian baca-baca buku-buku tentang jihad dan lain-lain, tentang tokoh-tokoh jihad. Nah, sempat dulu pernah ya ada teman yang ya waktu di HT itu memang kita kan berinteraksi dengan banyak banyak gerakan-gerakan Islam lainnya dengan harokah-harokah lainnya. Jadi saya sempat tuh pernah mau daftar ke Palestina. Jihad. Iya. Walaupun tidak jadi ya. Kenapa? Ya nggak tahu, nggak jadi aja. Tapi saya sempat ya menyatakan sanggup gitu, menyanggupi. Untuk kalau ada kesempatan untuk berangkat begitu. Alhamdulillah dong nggak jadi. Ya alhamdulillah. Kalau jadi kesana nggak ketemu Ening dong. Terus dulu waktu kadun ya, ini mah nanya bercanda ya. Kalau misalnya lihat cewek seksi misalnya kayak Blackpink gitu misalnya. Nah dulu waktu ngadrun gimana tuh? Kalau ngeliat yang kayak gitu? Ya seneng lah. Namanya juga laki-laki. Kan kalau kadrun tuh kan udah kesebutnya otak cabul gitu. Nah gimana tuh ngelihat? Jadi kalau bicara soal sifat manusia ya, kalau memendam sesuatu yang sebetulnya sudah naluriah atau kodrat gitu ya. Iya. Terus kemudian bersikap palsu atau bersikap tidak sesuai dengan dia yang sebenarnya, itu pasti akan menimbulkan ekses yang negatif gitu. Iya. Pura-pura alim, pura-pura soleh gitu. Padahal kalau istilah Sunda nama begian gitu ya. Padahal mah doyan. Kalau ya nantinya bakal menjadi sesuatu yang menimbulkan ekses negatif yang bisa malah melakukan hal yang tidak begitu. Saya harus menjalankan segala sesuatu sesuai dengan ajaran Islam ya betul, dan terus kita melaksanakannya sejauh mana ya, sejauh yang kita mampu. Terus kemudian kita tidak memandang diri kita menjadi lebih baik dari orang lain ketika kita sudah merasa saya sudah begini, saya sudah begitu, saya sudah berhijab, saya sudah apalah, terus kita memandang orang lain dengan sebelah mata. Kita memandang dia mah belum berhijab, dia mah belum hijrah misalnya, terus kita merasa diri kita lebih baik. Nah itu sebetulnya yang jauh lebih bahaya, itulah yang menjadi masalah. Dan kita juga nggak bisa menyebut bahwa misalnya untuk wanita yang belum memakai hijab belum mendapat hidayah, kita juga nggak bisa bilang begitu sih. Iya ya. Ya iyalah. Iya benar. Karena kita nggak mau merasa lebih baik. Iya, intinya itu gitu. Karena hidayah itu kan banyak bentuknya. Iya benar. Hidayah itu banyak hal yang bisa menjadi sebab hidayah atau perkara-perkara apa yang memerlukan hidayah supaya kita bisa menjadi lebih baik. Kan kita nggak tahu tentang apa. Mana tahu dia punya amalan rahasia sama Allah. Iya. Bisa jadi dia lebih baik daripada kita. Benar itu Kang, sangat benar sekali. Jadi kalau masalah di hati sih dari dulu juga waktu masih ngadrun ya keberatan itu selalu ada gitu. Kok orang ini mah begini, kok orang itu mah begitu, ada. Tapi saya tipe orang yang ya udahlah biarin, yang penting mah saya menjalankan apa yang saya pikir menurut saya itu baik. Gitu. Kalau orang lain begini begitu ya itu mah masing-masing begitu. Iya. Kecuali dia musilin kita, ganggu kita baru begitu. Terus ini kan jadi hidupnya simpel lah gitu, santuy aja, santuy. Iya benar. Orang. Nah sekarang mah akangnya udah santuy udah nggak ngadrun ya. Terus ini nih kan ini kebetulan kalau teman-teman lihat kayak yang sering ada di video kita ya di Today News kayak demo-demo gitu. Nah dulu saya demo sering berada di tengah-tengah kerumunan itu. Gitu. Kalau dulu mah saya sambil jualan. Jualan apa? Saya dulu kan ya karena basic saya desain, saya tuh seneng ngedesain. Dulu mah sambil jualan stiker. Kesempatan ya. Iya benar. Kamu sambil menyelam minum air. Berarti kamu mah kadrunnya pinter, kadrun jualan, bukan kadrun nasbung ya. Iya. Ya dapat sih nasbung dulu. Oh nasbung, ya. Isinya apa? Salah. Tapi dapat ya ada ayam lah ya. Itu teh umur ayam, berapa? Telur. Kamu umur berapa? 2004 sampai 2008. Berarti masih lagi mahasiswa ya? Itu pas saya itu lagi udah nggak kuliah. Dibilang mah lagi ganteng-gantengnya gitu. Oh gitu. Iya. Berarti umur 24 sampai umur 28. Iya benar-benar.
Udah kerja ya, udah mulai kerja ya. Udah